Terima kasih kami aturkan kepada Wakil Bupati Rembang. Acara selanjutnya Mau'idatul Hasanah dan motivasi bimbingan Thoriqoh baca tulis dan menghafal Al-Quran metode Yanbu'a bagi Ustadz, Ustadzah, Madin dan TPQ se-Kecamatan Sulang. Kepada yang terhormat Romo Kiai Haji Dr. Ahmad Faiz, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun kawula matur kathah, monggo sareng-sareng ngadhemke ati, ngadhemke pikiran kalayan maos istighfar dibarengi doa thalabul ilmi. Nggih, senajan mangke tidak bisa lama, hanya 2 hari pelatihannya, semoga benar-benar bermanfaat, penuh barokah fid dini wad dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Monggo sareng-sareng. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Wa wafiqni amalan maqbula, amin Allahumma Amin. amin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qala fi muhkami tanzilih wa rattilil qur'ana tartila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh wa khiratuhu wa nabiyyuh, nabiyyul huda wa bahrun nada wa aktsarun nasi judan wa akramuhum yada. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi man ihtada bihadyihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ashabal ma'ali, para alim, para ulama lan romo-romo kiai yang tentu senantiasa kita ikuti jejak perjuangannya dan kita inginkan doa restunya. Semua yang hadir, terlebih
para pemegang kendali, baik itu kendali pemerintahan, kendali pendidikan, juga kendali perekonomian di Kabupaten Rembang, Kecamatan Sulang, dan desa-desa yang ada di dalamnya. Tentu terkhusus untuk Gus kita, Gus Hanis Khalil Barra, yang tentu sebagai wakil bupati acaranya padat sekali. Namun dengan kesungguhan hati, keikhlasan hati membersamai kita dalam pembukaan diklat ini, kita doakan beliau panjang umur, kuat menjaga amanah, dan pada periode berikutnya bisa menjadi bupati. Amin. Walaupun mungkin sekarang lagi proses, tentu proses itu tetap harus dijalani. Sebagaimana hari ini kita sedang berproses untuk menekuni, meneliti kembali dan mendalami Al-Quran dengan metode Yambua. Semuanya yang tidak bisa saya sebut namanya, tentu semuanya punya partisipasi dalam berhasilnya acara ini. Dan tidak ada kata lain kecuali teriring doa, semoga apa yang jenengan lakukan, apa yang jenengan partisipasikan, nopo engkang dados juhdun balighun min hadratikum untuk acara ini benar-benar tercatat sebagai amalan solihan maqbula, amin Allahumma amin. Alhamdulillah yang tiada terkira kawula ingkang teng mriki nggih sepuntene ingkang sepuh-sepuh Romo Yai, para pengendali pemerintahan, pendidikan dan perekonomian di daerah ini. Saya ada di atas, mohon izinnya dalam beberapa waktu sesuai dengan tugas yang diberikan oleh panitia, mengucapkan salam dari Masyayikhatul Qurra Pondok Tahfidz Yambu'ul Quran Kudus, dari Romo Ki Haji Muhammad Ulin Nuha Arwani dan Romo Ki Haji Muhammad Ulil Albab Arwani. Nggih salam kangge sedaya, ngapunten beliau belum bisa hadir, dan hari ini kawula ingkang dipun tugasake untuk bisa hadir. Nggih tidak ada napa rotan akar pun jadi. Ora ana kiai santri pun jadi. Jadi kata Gus Hanis, kita mazilna thalibin, maziltu thaliban, kita tetap santri engkang nderekake kiai. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam konjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah menyabdakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Jika kalian ingin mencapai titik khairukum, kata Jeng Nabi, maka harus melakukan dua hal. Apa itu? Ta'allamal Qur'an, yang terusnya wa 'allamah. Jadi titik khairukum akan bisa dicapai ketika sudah melaksanakan ta'allum, dilanjutkan ta'lim, belajar dan kemudian mengajarkan. Sehingga harapannya 2 hari ini kita belajar, kemudian hari-hari selanjutnya mengajarkan, sehingga kita bisa mencapai titik terindah yang disabdakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu khairukum
sebaik-baik dari kalian, sebaik-baik dari umatku adalah orang-orang yang mau membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengajarkannya. Amin. Allahumma amin. Tentu belajar Al-Quran bisa dari mana saja. Tentu belajar Al-Quran bisa dari siapa saja. Tetapi untuk menyambungkan hati, menyambungkan rasa, menyambungkan kata, apalagi yang kita baca bukan bahasa ibu kita, tetapi bahasa Arab, maka lidah kita akan kita coba untuk bisa sama, untuk bisa sesuai dengan bacaan aslinya. Karena sebenarnya orang Arab sendiri kalau tidak mau belajar membaca Al-Quran dengan fasih, baik dan benar, bacaannya pun akan tidak benar, walaupun orang Arab sendiri. Karena bahasa Al-Quran adalah bahasa yang resmi, sedangkan di dalam bahasa keseharian iku nak coro Indonesia ada bahasa slang language. Ono bahasa lu gue. Neng bahasa Arab nggih ngoten. Wonten bahasa resmi nggih niku bahasa Al-Qur'an, ada bahasa slangnya yang digunakan dalam keseharian yang terkadang tidak selamanya pas dengan makhraj aslinya. Contoh, jenengan nak dolan teng Mesir, nate Pak teng Mesir. Ono lho pokoke ngulon. Karo tempat muktamar ijeh ngulon. Lah niku nak jenengan ngobrol kalih tiyang Mesir, nggih tiyang Arab, misalkan nyebut huruf jim itu dadi huruf gim. Jadi misalkan yang kita baca itu jaa rajulun jamil jiddan, wis teko sapa wong lanang sing ganteng neni. Nah, iku bacanya orang Mesir umum itu bacanya gaa rajulun gamilun giddan. Ga rajul gamil giddan. Jadi jim itu jadi gi. Makanya presidennya dulu ada yang bernama Gamal Abdul Nasir. Itu aslinya Jamal. Jadi bahasa keseharian itu tidak mesti sama persis dengan bahasa resmi. Makanya perlu belajar, bukan hanya orang Indonesia, Jawa, Rembang, Sulang, orang Arab sendiri kalau mau praktek Al-Quran harus belajar. Lah wong Mesir entok no Mas. Nah, manggil Mas pun enggak apa-apa. Wah, ben ketok nom. Semenjak Kanjeng Nabi pun sahabat-sahabat yang ada bersama Kanjeng Nabi nak pengen saged Quran nggih dikon ngaji. Mulane salah satu dawuh Kanjeng Nabi niku khudzul Qur'ana min arba'ah. Saat karo bocah-bocah, karo santri-santri, gampangane sahabat-sahabat Kanjeng Nabi, sing pengen ngaji Quran, sing iso pengen maca Quran tenanan, bener-bener fasih dan benar, ki lho nak ngaji karo iki. Sinten Kanjeng Nabi? Salah satunya 4 orang ini. Sapa iku? Min Abdillah bin Mas'ud wa Ubay bin Ka'ab wa Mu'ad bin Jabal wa Salim maula Abi Hudzaifah. Jadi ada 4 orang yang saat itu ditunjuk Kanjeng Nabi sebagai guru. Nah, penunjukan ini yang kemudian boleh dikatakan sebagai tradisi SK. Jadi ternyata tradisi SK itu sudah ada semenjak Kanjeng Nabi. Cuman SK-nya syafahiyah, hanya berbentuk
lisan, tidak tertulis. Kalau sekarang SK-nya tertulis. Soalnya kalau nggak tertulis bisa enggak, kalau nggak tertulis ra iso njaluk napa? Iki. Lah kenapa yang orang Arab juga harus ngaji? Dan ngajinya pun tidak sembarang sahabat, tetapi dipilihkan di antara mereka ada 4. Berarti 4 ini telah mendapatkan SK dari Kanjeng Nabi dan kemudian bisa melanjutkan pengajaran. Begitu juga 4 ini akan meng-SK orang yang dianggap fasih saat mengaji. Muridnya 4 ini akan mengajarkan putu muridnya. Putu muridnya akan meng-SK-kan buyut muridnya, canggah muridnya, murid sampai hari ini kita berada. Kalau dalam Nyambua sanatnya sampai Mbah Arwani sampai kepada kita. Nah, itu tradisi SK bersanat. Nah, ini semoga benar-benar penyambungan ruh ilmi, sanat ilmi, ketersambungan guru sampai Kanjeng Nabi benar-benar mendapatkan restu dari Kanjeng Nabi, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Yang menarik dari 4 yang ditunjuk Kanjeng Nabi ini 2 dari Muhajirin, 2 dari Ansor. Muhajirin berarti yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Sedangkan Ansor adalah penduduk asli Madinah yang menolong para kaum Muhajirin. Ini menunjukkan bahwa ternyata di dalam menyebarkan keilmuan, termasuk dalam menyebarkan Al-Quran, perlu konsolidasi, perlu adanya ketersambungan dan kontinuitas proses pengajaran. Ada senior, ada junior yang saling ada keterkaitan dan meneruskan perjuangan. Yang senior pun tidak bisa sok-sokan karena dia tidak akan mungkin hidup selamanya. Yang junior pun harus siap untuk melanjutkan perjuangan para senior. Makanya biasanya kalau pelatihan pasti ada yang sepuh, ada yang muda. Dalam RTQ kepengurusan NU ada yang sepuh, ada yang muda. Sampai di Kabupaten Rembang ada yang sepuh, wakilnya muda, tapi siap memegang kendali berikutnya. Oke. Ini perjuangan. Karena perjuangan tadi memang bukan hanya dari satu lini. Semua lini harus dijaga. Kalau pemerintahan tidak mendukung, kira-kira kita bisa melaksanakan pelatihan seperti ini? Tentu tidak bisa. Nah, setelah kita tahu bahwa harus ada ketersambungan, ada konsolidasi baik senior maupun junior, juga ada backup dari pemerintahan yang saat itu tentu Kanjeng Nabi sendiri yang memegang pemerintahan, maka niat kita untuk melanjutkan ini juga harus ditata. Soalnya kalau nggak ditata, nanti niatnya akan berbeda. Kaula kebetulan dipun pasrai Abah untuk ngecek di beberapa kawasan persebaran Nyambua. Yang awalnya itu aman lancar, kemudian muncul permasalahan, itu rata-rata karena niatnya bergeser. Yang pertama niatnya itu hanya pure untuk Al-Quran, untuk mengajarkan Al-Quran, tetapi dalam waktu berikutnya ketika ngerti kilaris banyak penggemar, akhirnya cekcok masalah penjualan.
Penjualan apa? Buku panduan. Nah, berarti niatnya bergeser. Yang tadinya niat yang ikhlas karena Allah menyebalkan Al-Quran, tapi ada gesekan karena nopo finansial. Nah ini ke depan itu tetap dijaga niatnya, keikhlasan dalam mengajar dijaga, proses perekonomian pun harus dijaga. Dan karena gelas belum sempat terjaga, diambilkan lagi. Dan yang sering disampaikan Abah, biasanya Yambua itu tersebar memang selain buku panduan juga tersebar bersama minuman. Itu juga ada hubungan dengan ekonomi dan finansial. Nah, kebetulan dari Yambu'ul Quran punya produk dan hari ini dipakai bersama, namanya apa niki? Kahaki, yang singkatan dari Khotmil Quran. Jadi tetesannya bukan sekedar menyegarkan tapi penuh dengan keberkahan. Oh, iklan mana? Terus karena tadi ada nasrul ilmi, nasrul Quran, tapi jenengan juga bisa membackup dengan menjadi apa biasanya? Bagian muter-muter penjualan, napa niku biasa dengan sales buku panduan. Iso jenengan juga dengan memutar Khotmul Quran, minuman. Loh, sampai Abah itu kalau diundang kemarin saya mengawal beliau sampai Pekanbaru 4 hari. Itu kalau disuguhi, di sana ndak ada kahaki. Tapi yang penting kata beliau enggak aqua katanya. Kalau disuguhi niku aqua, ira-ira mawon. Niku boten kersa ngunjuk. Kersane niku nak wonten kahaki niku yang afdol, minimal gamelane tiang muslim kiambak. Oh. Lho dalile napa? Bah, biasanya didalili karo apa? Jenengan emot ilahilas tuh coba jenengan sarang-sarang. Ilahilas tulil si ahla wala aqwa. Stop. Nah, jadi dalile Abah niku wala aqwa. Ojo diterjemah. Benak sampean maksa, malah terusane apa? Alah. Wah, semua angin iki. Izin, bismillah, bismillah. Nggih. 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 Dados selain metode berjalan, para penggiat metode bisa memanfaatkan dari sisi perekonomian. Iya, tidak salah, tapi jangan sampai menjadikan itu awal sebuah gesekan. Tata baik-baik dari awal. Kalau perekonomian bisa memunculkan gesekan, tapi kalau jenengan salah pilih guru bisa salah bacaan. Apalagi kalau jenengan ngajinya hanya kepada Syekhun al-Fadil al-Alim al-Allamah Google, wahai tambah radhiyallahu anhu payah. Wonten rencang niku karepe yo iso maca dhewe ora guru-gurunan, yang biasanya diarani napa niku? Nggih otodidak. Ngaji Quran gogelan. Wah, akhirnya cerios, wah keren, ternyata Quran ono bahasa Inggrisnya.
Ndak engkeno Kang, Quran no bahasa Inggris. Ndi dudoke bareng dibuka. Niki apa niku? Yes. Yes kan Indonesia Inggris. Lho iki kok ora yes, napa? Yasin. Lho iku nak ngaji Quran ora ana gurune. Ya Allah. Ya. Semua metode baik. Tentu ketika ada guru yang memang jelas adanya. Lah kebetulan Yambua dengan apa yang kita tahu persis bahwa sambungan sanadnya lewat Mbah Arwani niku berarti cara bacanya seperti ini. Oh, ini cara yang biasa. Ada yang istimewa. Kalau dalam bacaan kita ada namanya diistilahkan apa? Gharib. Walaupun artinya gharib itu aneh, aneh kan bagi kita yang tidak biasa membaca itu. Kalau sudah bisa nggih, tidak aneh. Bagi yang tidak tahu Al-Qur'an secara keseluruhan, bacaan Al-Qur'an, tulisan Al-Qur'an itu aneh semua. Lah kok bisa aneh semua? Loh tulisannya kok kotengen. Lah kok blungker-blungker. Iki cendol kondi. Nah, berarti sing ra arti Al-Qur'an iku gharib kabeh. Nah, cuman bagi para penggiat Al-Qur'an nanti akan ada pembagian jilid ini sampai jilid ini kaedah-kaedah umum. Kemudian ada jilid khusus yang kaedahnya agak berbeda, kemudian punya penamaan gharib atau bacaan-bacaan yang berbeda. Nah, kebetulan memang kita di Indonesia bacaannya adalah bacaan yang menggunakan riwayat Hafiz an Asim. Jadi dari bacaan 7 atau qiraah sab'ah yang imamnya ada 7, setiap imam punya 2 rawi, punya 2 murid yang terkenal, akhirnya qiraahnya itu 7, riwayatnya berarti ada 14. Yang kita pakai adalah riwayat Hafiz an Asim. Dan di dalam Yambua niku jenengan akan diperlihatkan segala wajah, bukan muka tetapi cara baca dari riwayat ini dengan berbagai tata cara bacanya, sehingga nanti mungkin dalam satu kata akan bisa dibaca dengan beberapa cara, tetapi tetap dalam satu riwayat. Walaupun umumnya ketika mengajarkan itu cuma satu cara, tetapi di Yambua akan diajarkan semua cara di riwayat yang ada. Nah, contoh, misalkan jenengan moco la ta'manna, itu roto-roto biasanya disebut satu cara, napa? Ismam, la ta'manna. Kemudian nanti di Yambua, karena memang di riwayat Hafiz itu punya cara lain yang diperbolehkan, yang kurang terkenal tapi sebenarnya sama bolehnya, itu namanya napa? Napa? Nggih, ikhtilas. Kadang disebut raum, yaitu suaranya itu enggak jelas tapi ada. Jenengan yang krungu sendiri. Asli katanya kan la ta'manuna. La ta'manuna. Kan ono nun ketemu nun. Lah gene kok ora diwaca idgham bihunna. Lah soalé nun sing pertama urip. Ora iso diidghamno. Syarat idgham bihunna kan kudu mati. Tapi jejer. Nah, kemudian terjadilah tadi disukun tapi diidghamno tapi suara dhammahnya tetap ada, itu ismam, la ta'manna. Tapi ada cara kedua, tetap oleh nu tapi iri-iri, sing krungu kowe dhewe tapi nak ngomik ya krungu kabeh. Contohnya la ta'manna, yang nunya itu sedikit, la ta'manna. Nah, itu ikhtilas, boleh. Nak krungu kabeh berarti kebanteren. Nak nune kue dhewe ora krungu berarti kue durung muni.
Nggih. Niku itu salah satu cara-cara yang diperbolehkan membaca dalam satu riwayat akan dijelaskan dalam Yambu'a. Lah, itu juga selain bacaan akan ada mushaf sebagai panduan bacanya. Yang mushaf itu dinamakan mushaf Al-Quddus. Jadi pelajarannya dari hulu sampai hilir satu metode. Lah, Quran Al-Quddus ini kemudian mencoba mempopulerkan model Rosem Utsmani, di mana Rosem ini disesuaikan dengan keilmuan dan riwayat penulisan. Jadi mencoba menggabungkan antara riwayat bacaan dan juga riwayat penulisan. Lho napa wonten bedane nggih? Cara menulis Arab niku ada dua. Untuk membuat rosem menulis Arab ada dua. Ada rosem imla'i, ada rosem Utsmani. Kenapa Bu? Ada rosem imla'i, ada rosem Utsmani. Rosem imla'i niku menulis huruf Arab dengan kaidah umum bahasa Arab. Seperti yang kita kaji di pondok-pondok pesantren. Sedangkan Rosem Utsmani itu cara menulis huruf Arab sesuai riwayat penulisan Al-Quran di awal mula. Dan tidak bisa diganti kecuali jenengan menginginkannya. Nak salah tulis. Nah ini nanti akan ada beberapa hukum yang timbul. Contoh ya Mas, sing kira-kira rada beda. Tak contoni tak ngombe dhisik. Bismillah. Kahaki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Niki sing gampil-gampil misalkan. Jenengan leh empun biasa maos bismillah nggih. Napa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita fokus ke bismi. Bismi iku asline teko kata apa? Ismun. Artinya nama. Ditambah huruf jer ba bi. Bismi. Iku sakjane nulisnya kepiye? Ismun iku alif sin mim. Tapi nak ditambahi ba harusnya ba alif sin mim. Coba sampean buka bismillah. Ono alife? Ora ono. Quran sing bismillahirrahmanirrahim mesti ba langsung sin. Lah alife ndi? Iku lho Rosem Utsmani. Nak sampean Rosem imla'i mestine ba alif sin mim. Khusus bismillahirrahmanirrahim gak ono alife. Kadang ning pondok-pondok pesantren dikasih alasan likas rotilis isti'mal karena sering digunakan. Lo kabeh sering digunakan sakjane kan ngoten. Cuman dalam bahasa keilmuan sakjane masuknya kalau ini Rosem imla'i itu pakai alif, kalau tanpa alif bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu Utsmani. Salah satunya. Cuman penulisan bismi apakah selalu tanpa alif? Enggak. Di Al-Quran sendiri kalau bismillahirrahmanirrahim tanpa alif. Tapi jenengan ketika buka surat Al-Alaq, sing duwe HP bisa dibuka. Surat Al-Alaq niku napa kawitane? Iqra bismi rabbik. Iku kan ada bismi, sampean buka bismi. Nak ra ngandel. Ayo. Iku col bismine ono alife. Loh, iki teh ono alife. Nah, karena kenapa di situ bismi tidak ada alifnya, bismi di sini ada alifnya?
Karena ini riwayat penulisan. Kita ndak bisa macam-macam. Cuman akhirnya para ulama beristihad. Nah ono wong nulis bismillah iku ono alife, wong jenenge wong nulis karena dia baru belajar kaedah rosem imla'i, atau nulis iqra bismi rabbik malah sing bismi ora ono alife, iku piye? Lah kebetulan madhab fikih kita niku napa? Syafi'i. Mbah Yai Syafi'i niku fleksibel. Kata beliau, nulis Al-Qur'an dengan rosem Utsmani iku afdol. Tapi kok nulis nggawa rosem imla'i ora apa-apa. Wah, dadi rada kuwalak-walik sementing wacane padha rak masalah, nak sesuai kaedah penulisan Arab umum rak masalah. Tapi nak masuk neng pendidikan, jenengan masuk misalkan pendidikan neng Mesir, neng Syria, neng Arab Saudi, kok ono ujian tulis Al-Qur'an, sampean nulis Al-Qur'an nggo rosem imla'i gak lulus. Mulane banyak para hufadzul Qur'an, hamalatul Qur'an di Indonesia yang kemudian melanjutkan pendidikannya ke Timur Tengah, saat ujian lesan lolos. Bareng ujian tulisan blokean. Karena ada riwayat penulisan yang tidak bisa diotak-atik karena sudah masuk ke pendidikan. Tapi nak umum orang masalah. Lepas kula nate studi teng Tripoli pundi niku? Libya. Nah kula nate dados murid Muammar Gaddafi. Rahimahullah. Teng Libya niku riwayatnya riwayat kolon an-Nafi'. Wong Libya artine kolon, ora arti hafes. Nak sampean pindah ning Maroko, artine waras. Lah kebetulan kalau teng Libya, lah kebetulan madhab fikihnya niku Maliki. Qur'ani kolon an-Nafi', fikihnya Maliki. Sedangkan Maliki mewajibkan nulis Al-Qur'an kudu nggawa rosem Utsmani, nak ora dosa. Jadi belajar Al-Qur'an di Libya itu bukan membaca dulu, tetapi menulis. Nulis, dibaca, baru dihafal. Wah, ya ora ana sing mlebu apa. Kan maca entoke males. Ajarane mau madin ora munggah aja males. Linulise Bapak Ibu, teng mriko niku nulise ngangge lauh. Tafaulan li lauhil mahfud. Nulise betul papan kayu, didikte kalih gurune. Dikte tulis. Barang dicek salah busek. Lah busek ndawa neng kertas ya enak, setip. Kayu apa? Kayu sampean tulis sepedol, buseke pripun? Moro renggon kobokan khusus busek. Bualik neh didikte, ijo salah, busek neh. Subhanallah. Mriki kira-kira ana sing gelem. Wah, abot. Mulane alhamdulillah jenengan madhabe napa? Syafi'i. Wis pokoke maca ngapalno nulis keri ora masalah. Malah teng mriko niku wonten metodene niku metode gebuk. Mboten metode yambua, metode gebuk. Sampai yang punya metode itu gak kan dikenal namanya kecuali disebut Pak Kiai Gebuk. Syekh Falqah. Beliau ada di kota Zliten. 3 jam naik bis dari kota Tripoli. Saya cari beliau karena saya ingin digebuk. Karena katanya kalau sudah digebuk sama beliau, bacaannya menjadi fasih, kalau hafalannya mantul. Apa itu? Mantap betul. Cuman kula mriko ternyata beliau sudah meninggal dunia.
ndak jadi digebuk. Lho nak zaman biyen, Pak. Santri tuh pengen pedak yai, kadang nak tesih alit di napa tahnik, nak ijeh wis rada remaja gelem dinapakke nggih digebuk nggih santai. Saniki wah mboten saged. Wah, bisa di videokan, bisa diviralkan, dan terakhir bisa dipenjarakan. Nah, makanya metode Yambu'a harus disesuaikan dalam keseharian, disesuaikan zamannya. Ojo nggo gebuk. Lagi roh ngene wis gak ngaji. Dhisik nek ana kiai kereng malah do seneng. Wah kae kereng ya. Tegas. Saiki jenengan kereng. Ya Allah. Lah wong sampean guyang-guyu dhek gak gelem ora. Nah, niki salah satu cerita metode. Nah, makanya kembali ke Yambu'a dengan Al-Quddusnya. Jadi mencoba memadukan antara riwayah syafahiyah dengan riwayah kitabiyah. Makanya nanti di bawahnya di Yambu'a itu bagian bawah ada menebali. Belajar untuk menebali awal ayat-ayat yang ada. Itu latihan pertama. Terus dilanjutkan belajar nulis huruf Arab tetapi bahasane ora Arab. Itu yang kita kenal dalam pondok pesantren namanya pegon. Bahasa bisa Indonesia, bisa Jawa, tapi hurufnya Arab. Dan ternyata itu dipakai juga di beberapa negara. Pas kula nate studi di Turki, ngetes Turki Pak jenengan. Turunan kidul, ora Turki tenan. Negara yang napa ada di antara dua benua. Sebagian derek Asia, sebagian derek Eropa. Nanti Gus Hanis kalau pengen liburan kula temani mereka. Soalnya bahasanya beda. Wis ora Indonesia, ora Arab, bahasanya wis bahasa Turki. Jadi nak sekolah teng mriku niku iso sarapan ning Asia. Engko iso makan siang ning Eropa. Engko makan malam di antara dua benua. Naik degetek. Soalnya ada selat Bosporus yang sangat itu. Lo kok malah ditutup? Selat Bosporus. Di Turki juga menggunakan ada pola seperti itu. Bahasanya bahasa Turki ditulis pakai huruf Arab. Cuman mereka bilangnya bukan pegon, tetapi Osman Leja. Gaya bahasa zaman Osman. Karena mereka pernah jaya dengan dinasti Turki Utsmani, Ad-Daulah Al-Utsmaniyah, At-Turkiyah. Itu. Jadi ini ada latihan-latihan selain membaca, kemudian juga penebalan ayat-ayat sesuai Rasm Utsmani untuk latihan awal, juga ada latihan pegon. Yaitu hurufnya Arab tetapi bahasanya bukan Arab. Itu salah satu penyambungan sanad, juga pelatihan Rasm Utsmani, penyambungan riwayah syafahiyah, juga riwayah kitabiyah. Nah, ini karena sudah lama, sudah panas. Yang terakhir, kenapa kita juga memilih sebuah metode yang sebenarnya paling kita harapkan itu nanti di akhirat bisa kumpul sama beliau. Iso napa nggih iso mlebu swarga ku rak dhewean ngoten lho Pak. Bisa mlebu swarga niku napa rombongan. Jenengan nak mangkat dhewe kan rak penak gitu. Wis ora roh nggone. Jenengan kira-kira pengalaman ngen mriko? Ora pengalaman to? Dalan yo ora roh. Kula mawon wau nduk enjing niku padahal sampun diparingi GPS An-Nuraniyah Rembang. Kula niku dugi An-Nuraniyah
Mbut niku kok Blora. Dados ndo enjing niku kula sampun dugi Blora. Dugi An-Nuraniyah sebelah niku nggih sekolah tapi sepi. Bareng kula nelpon malih saking panitia, oh ya Allah ternyata salah jalan. Niku padahal teng donya pun enten GPS-e, apa meneh ning akhirat, Pak. Wis ora kenal nggone. Mbah ana GPS mbah ora. HP Android teng mriko niku mbah update mbah ora. Lho, nggon sing adohe ngono, ora ngerti nggone, wis gak jelas. Lah nak mangkat dhewe dak kuwatir kesasar. Kita pengen rombongan sareng-sareng Mbah Arwani dan Ahlul Quran. Amin Allahumma. Lho sakit no masuk swarga kok rombongan nggih. Njenengan Wali Songo iso rombongan. Angger munggah bis ora arti dalan angger ning mburi ngontak ngantuk. Ujuk-ujuk wis monggo bapak-bapak niki mandhap ngene Sunan Gresik. Nggih, mandhap dugi. Munggah neh ngantuk. Jujuk wis iki pun Sunan Kudus. Ya Allah kok Gresik tutuk Kudus. Ndeke napa ngono ya tutuk. Jenengan tek swarga ya ngono ora usah reti nggone. Wis angger ngontak ngantuk sing penting milih rombongan. Lah ana mlebu rombongan. Swarga kok rombongan ra dewa. Ana mau wis diwaca Mas Korek. Mau sing maos Quran iku pun ngisyarahke. Sing diwaca mau teng surat napa? Surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar iku artine napa? Az-Zumar iku bahasa Arab. Nak dibasakne kene iku artine rombongan. Dadi surat iku ana surat rombongan. Sing diwaos masih wau napa? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dadi ning akhirat engko ana sebagian umat sing taat, sing iman karo Gusti Allah, sing apik, sing takwa terus mlebu swargane ora dhewean-dhewean tetapi zumara, rombongan. Lah semoga kita diawali dengan diklat ini dipun daku dados santrine Mbah Arwani. Amin Allahumma amin. Sehingga mangke teng akhirat wis ora usah mikir dalan, angger ngontak ngantuk, ujug-ujug monggo mandhap mumpun dugi swarga. Amin Allahumma amin. Niku ingkang saged kawula sampaiaken, kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.